Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Farhan Pauji dengan NPM 1906054 beserta rekan-rekan saya yaitu Praja Salya Nugraha dengan NPM 1906033, Insan Satya Nugraha dengan NPM 1906091, dan Reza Rahardian dengan NPM 1906017. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer berbasis wireless atau nirkabel. Di era teknologi yang sudah sangat modern ini, siapa yang tidak tahu apa itu jaringan wireless? Masyarakat umum biasa menyebutnya dengan sebutan jaringan Wi-Fi. Nah, apa itu jaringan wireless? Jaringan wireless adalah jaringan komputer dengan medium gelombang sebagai pengganti kabel yang akan mengirim sinyal antara dua komputer atau lebih untuk saling berkomunikasi. Jadi, pada jaringan wireless tidak menggunakan kabel dan menggunakan medium gelombang sebagai pengirim sinyalnya. Berdasarkan jangkauan dan kebutuhannya, teknologi wireless terdiri dari yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, merupakan jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Kontrol pada jaringan PAN biasanya dilakukan dengan otoritas sendiri. Nah, jadi cakupan wilayah untuk jaringan PAN itu sangat dekat. Yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network, merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Jadi, untuk jaringan WLAN ini hanya mencakup wilayah lokal. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas, seperti mencakup antar kota. Biasanya meliputi area seluas antara 5 sampai dengan 50 km. Jadi, cakupan wilayah pada jaringan MAN itu lumayan luas. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan LAN dan MAN. Jaringan WAN mencakup antar negara atau benua. Dan jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Jadi pada jaringan WAN cakupan areanya sangat luas hingga mencakup antar negara atau benua. Nah, adapun teknologi yang paling sering digunakan dalam jaringan komputer berbasis wireless adalah Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Saat ini terdapat 4 variasi dari 802.11, antara lain 802.11a yang berjalan pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan 54 MB per second atau Mbps. Yang kedua ada 802.11b yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps. Yang ketiga ada 802.11g yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan
54 Mbps. Dan yang terakhir ada 802.11n yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 100 Mbps hingga 300 Mbps. Berdasarkan spesifikasi 802.11b atau G, teknologi Wi-Fi berjalan pada frekuensi 2400 MHz sampai 2483,50 MHz. Dengan demikian, Wi-Fi bisa beroperasi dalam 11 channel atau masing-masing 5 Hz. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada channel 1 pada frekuensi 2412 MHz. Yang kedua ada channel 2 pada frekuensi 2417 MHz. Yang ketiga ada channel 3 pada frekuensi 2422 MHz. Yang keempat ada channel 4 pada frekuensi 2427 MHz. Yang kelima ada channel 5 pada frekuensi 2432 MHz. Dan yang keenam ada channel 6 pada frekuensi 2437 MHz. Yang ketujuh ada channel 7 pada frekuensi 2442 MHz. Yang kedelapan ada channel 8 pada frekuensi 2447 MHz. Yang kesembilan ada channel 9 pada frekuensi 2452 MHz. Yang ke-10 ada channel 10 pada frekuensi 2457 MHz. Dan yang terakhir atau yang ke-11 ada channel 11 pada frekuensi 2462 MHz. Perangkat dengan spesifikasi 802.11b atau G diperuntukkan bagi perangkat WLAN yang berjalan pada frekuensi 2,4 GHz atau frekuensi ISM atau industrial, scientific, dan medical. Sedangkan perangkat dengan spesifikasi 802.11a dan 802.16 diperuntukkan bagi perangkat WMAN atau WiMAX yang berjalan pada frekuensi 5 GHz. Adapun kelebihan-kelebihan jaringan wireless antara lain tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang, cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya, kecepatan transfer data yang cenderung stabil, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Memungkinkan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portable. Kekuatan sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus, seperti antena dan penguat sinyal. Fleksibel dalam penempatan, dan yang terakhir, mendukung mobilitas. User dapat berpindah-pindah tempat di mana saja selama masih dalam area coverage-nya. Jika ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan pada jaringan wireless, antara lain, instalasi dan pengembangan biayanya cukup mahal, perangkat atau perangkat keras jaringan yang masih tinggi harganya, kekuatan sinyal sangat tergantung tinggi interferensi dan hambatan, seperti dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan tembok. Kestabilan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Kualitas koneksi tidak sebaik menggunakan kabel. Dan yang terakhir, keamanan jaringan wireless sangat rentan. Perangkat jaringan wireless. Perangkat jaringan wireless dari sisi penggunanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perangkat jaringan wireless di sisi penyedia layanan. Yang kedua, perangkat jaringan wireless di sisi pelanggan. Perangkat jaringan wireless di sisi penyedia layanan antara lain, yang pertama ada access point. Access point diperlukan untuk memberikan layanan internet ke pelanggan. Pada prinsipnya, access point memiliki cara kerja yang sama dengan switch atau hub
atau perangkat penghubung lainnya, yaitu menghubungkan node yang satu dengan yang lain. Perbedaannya hanya ada pada media komunikasi atau koneksinya, di mana switch menggunakan kabel sebagai media koneksi, sedangkan access point menggunakan gelombang radio sebagai media koneksinya. Berikut beberapa gambar perangkat access point. Dapat dilihat di sebelah kanan. Berdasarkan prinsip kerjanya, access point dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada access point bridge atau wireless bridge. Prinsip kerja dari access point jenis ini prinsipnya sama dengan switch, yaitu menghubungkan klien ke jaringan. Yang kedua, ada access point router atau wireless router. Pada jenis ini, access point router memiliki fungsi sama dengan router pada umumnya. Jadi fungsinya hampir sama dengan router. Yang ketiga, ada access point repeater atau wireless repeater. Access point repeater akan memperkuat sinyal dan prinsip kerjanya sama dengan perangkat repeater lainnya. Jadi fungsinya hampir sama seperti perangkat repeater. Berdasarkan letaknya, access point dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, access point indoor atau access point yang dipasang di dalam ruangan dan dirancang hanya untuk akses dalam suatu ruangan. Yang kedua, access point outdoor atau access point yang dipasang di luar ruangan dan biasanya diletakkan di atas tower untuk memancarkan sinyal yang lebih kuat dan jauh. Untuk perangkat jaringan wireless di sisi pelanggan, biasanya sudah ada pada laptop atau notebook model baru saat ini. Kecuali pada PC desktop, harus membutuhkan perangkat penerima, antara lain, yang pertama ada USB wireless atau Wi-Fi USB, yang kedua PCI wireless atau Wi-Fi PCI, yang ketiga Wi-Fi PCMCIe, yang keempat Wi-Fi compact flash. Pada beberapa kondisi, kadangkala access point difungsikan pula sebagai perangkat jaringan wireless di sisi pelanggan. Atau dalam hal ini, access point dijadikan sebagai penerima sinyal dari perangkat access point yang ada pada sisi penyedia layanan. Berikut merupakan gambar perangkat wireless client, dapat dilihat di sebelah kanan. Design atau mode akses jaringan wireless. Berdasarkan teknik koneksi atau mode aksesnya, topologi jaringan wireless dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ad hoc. Topologi ini memungkinkan beberapa komputer saling terhubung tanpa ada perangkat wireless seperti access point sebagai penghubung. Dengan mengandalkan perangkat wireless client di masing-masing komputer, jaringan ad hoc bisa dibentuk. Topologi ini sering juga disebut sebagai peer-to-peer. 2. Infrastruktur. Topologi ini menggunakan access point yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. Untuk menggambarkan mode infrastruktur, minimal dalam jaringan wireless harus memiliki satu titik pada tempat di mana komputer lain yang mencari sinyal dapat masuk ke dalam jaringan agar dapat berhubungan. Mode inilah yang paling banyak digunakan di lapangan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam jumlah yang banyak. Keamanan jaringan wireless. Teknologi wireless atau Wi-Fi semakin berkembang seiring dengan kebutuhan akan internet. Saat ini jaringan wireless sering kita dapatkan di kafe-kafe, warung kopi, bandara, dan area publik lainnya. Hal ini biasanya memancing para hacker mania untuk berusaha menembus sistem pengamanan pada jaringan wireless. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan keamanan pada jaringan wireless. Beberapa jenis pengamanan pada jaringan wireless antara lain 1. Wired Equivalent Privacy atau WEP. 2. Wi-Fi Protected Access atau WPA.
dan WPA2. 3. MAC filtering. 4. Captive portal. 5. Radius. 1. Wired Equivalent Privacy atau WEP. WEP atau Wired Equivalent Privacy adalah salah satu standar keamanan jaringan berbasis wireless. WEP merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada jaringan wireless. WEP terdiri dari dua tingkatan, yaitu kunci 64 bit dan 128 bit. Sebenarnya kunci rahasia pada WEP 64 bit hanya 44 bit, sedang 24 bit merupakan inisialisasi vektor. Demikian juga pada kunci WEP 128 bit. Kunci rahasia terdiri dari 104 bit. Kelebihan WEP: saat user hendak melakukan koneksi, user tidak melakukan perubahan setting apapun, semua serba otomatis. Saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol. Kelemahan WEP: masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan masih dapat dipecahkan. WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Masalah initialization vector. 4. WEP masalah integritas pesan cyclic redundancy SEC. Wi-Fi Protected Access WPA 2. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya, yaitu WEP. Protokol TKIP Temporal Key Integrity Protocol akan mengambil kunci utama sebagai starting point, yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci ekspresi yang digunakan dua kali. WPA merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk mengganti kunci WEV. Ada dua jenis WPA, yakni 1. WPA personal, WPA PSK. 2. WPA enterprise atau radius. WPA freezer key, WPA personal. WPA adalah meningkatkan ekspresi data dengan teknik temporal key integrity protocol atau disingkat TKIP. Ekspresi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEV dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung ekspresi AES, yaitu ekspresi dengan keamanan yang tingkat tinggi. TKIP mengacak kata kunci menggunakan hashing algorithm dan menambahkan integer checking fitur untuk memastikan kunci belum pernah digunakan secara tidak sah. WPA interface atau radius 802.1x atau WAP. Metode keamanan dan algoritma ekspresi pada WPA radius ini sama saja dengan WPA freezer key, tetapi autentik yang digunakan berbeda. Pada WPA interface ini digunakan autentik 802.1x atau EAP atau disingkat Enterprise Authentication Protocol. EAP merupakan protokol layer 2 yang menggantikan PAP dan CHAP. Spesifikasi yang dibuat oleh IEEE 80.2 1x
untuk keamanan terpusat pada jaringan hotspot Wi-Fi. Tujuan standar 8021x adalah untuk menghasilkan kontrol akses, autentik, dan manajemen kunci untuk wireless LAN. Kelebihan WPA: meningkatkan ekspresi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Ekspresi yang digunakan masih sama dengan WEV, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEV dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung ekspresi AES, yaitu ekspresi dengan keamanan yang tingkat paling tinggi. Kelemahan WPA. Kelemahan WPA sampai saat ini adalah proses kalkulasi ekspresi deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol WEV. Belum semua wireless mendukung WPA2 VSK, Wi-Fi Protect Access Free Share Key. WPA2 VSK adalah security terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari WEV dan WPA VSK, tetapi masih bisa untuk di-crack atau disadap, tetapi sangat memakan banyak waktu. Dalam WPA2 VSK ada dua jenis decryption: Advanced Interaction Standard (AES) dan Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). TKIP banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik Anda gunakan AES. Panjang key adalah 8-63. Anda boleh memasukkan sama ada 64 heksadesimal atau ASCII seperti biasa. Kelebihan WPA2 VSK: akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara konfigurasinya juga cukup sederhana. Kelemahan WPA2 VSK: ketika sebuah klien melakukan koneksi ke AP di mana terjadinya proses handshake, kita bisa melakukan brute force yang akan mencoba satu persatu password yang ada dengan didapatkan dari proses handshake. Melakukan brute force adalah melakukan dengan menggunakan diversi file, yang artinya kita harus mempunyai file berisi passphrase yang akan dicoba satu persatu dengan paket handshake untuk mencari key yang digunakan tersebut. 3. Match filtering. Match address filtering alias link layer filtering adalah fitur untuk alamat IP4 yang memungkinkan Anda untuk memasukkan atau mengeluarkan komputer dan perangkat berdasarkan alamat match mereka. Bila Anda mengkonfigurasi alamat match filtering, Anda dapat menentukan jenis hardware yang dibebaskan dari penyaringan. Secara default, semua jenis perangkat kelas didefinisikan dalam RFC 1700 dibebaskan dari penyaringan. Kelebihan MAC address filtering: 1. Dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address-nya. Yang kedua, metode ini dapat digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Yang ketiga, alamat MAC address harus didaftarkan dulu agar bisa terhubung dengan jaringan, sehingga memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang tidak bersangkutan.
Kelemahan MAC address filtering. 1. MAC address bisa diketahui dengan software yang bernama Kismac. 2. Apabila MAC address sudah diketahui, bisa ditiru dan tidak konflik apabila ada banyak MAC address yang sama yang terkoneksi dalam satu akses point. Yang keempat, captive portal. Infrastruktur captive portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang dapat terhubung atau open network. Captive portal sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya traffic hingga user melakukan registrasi atau autentikasi. Captive portal menampilkan menu login pengguna internet melalui browser yang tersedia dalam laptop ataupun device client. Berikut cara kerja captive portal. Yang pertama, user dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP address atau DHCP. 2. Blok semua traffic kecuali traffic yang menuju ke captive portal atau registrasi atau autentikasi berbasis web yang terletak pada jaringan kabel. Yang ketiga, redirect atau belokkan semua traffic web ke captive portal. Yang keempat, setelah user melakukan registrasi atau login, diizinkan atau buka akses ke jaringan atau internet. Kelebihan captive portal. 1. Mencegah atau memblokir koneksi yang tidak diinginkan dan mengarahkan klien ke protokol tertentu atau menyaring semua koneksi yang masuk dan menolak koneksi yang tidak diinginkan atau klien tidak terdaftar. 2. Pengguna tidak terhubung ke jaringan hacker sebab dibutuhkan identifikasi jaringan secara benar untuk pengguna akhir. Yang ketiga, memberikan pengalaman nirkabel yang aman dan menyenangkan. Yang keempat, menyediakan data berharga yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan produk untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang terakhir adalah kelemahan dari captive portal. 1. Pada konfigurasi atau desain jaringannya, autentikasi masih menggunakan HTTP atau teks. Yang kedua, manajemen jaringan dapat diakses melalui wireless atau berada pada satu network. Yang ketiga adalah komunikasi data atau traffic ketika sudah melakukan autentikasi atau terhubung ke dalam jaringan akan dikirim sebelum terenkripsi, sehingga dengan mudah dapat disadap oleh para hacker. Menguasakan penggunaan komunikasi protokol yang aman seperti HTTPS, POP3S, SSH, IMAPS, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.